Hai Movie Mania, kembali lagi di Kawiren Channel. Jangan bosan untuk kunjungi channel YouTube kami, karena hari ini kami akan membahas alur cerita film India yang berjudul Pari. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bukan manusia dan juga bukan peri, tapi dia lebih menyeramkan daripada monster. Film ini dibintangi oleh artis cantik Anushka Sharma dan juga artis yang gak kalah gantengnya Karnesh Sharma, yang dirilis pada 2 Maret 2018. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Cerita ini diawali pada sore hari. Di sebuah gedung, seorang gadis dan seorang pria sedang asik minum teh. Gadis itu adalah gadis yang ingin dijodohkan oleh pria tersebut. Gadis itu bertanya kepada pria itu, apakah pria itu tinggal sendiri di Kolkata? Pria itu pun menjawab dengan jawaban iya. Gadis itu kembali bertanya, kenapa dia mau menikah? Pria itu dengan simpelnya menjawab bahwa sebenarnya dia tidak ingin menikah, namun dia harus mengikuti apa yang orang tuanya inginkan. Mereka pun terus berbincang dengan hal-hal lain. Pria itu bernama Arnav. Dalam perjalanan pulang, ayahnya bertanya, apakah dia menyukai gadis itu atau tidak? Arnav menjawab, suka. Ibunya mau mengatakan pada pihak gadis itu, namun Arnav menyuruh untuk menunggu respon dari mereka. Tetapi ibunya yakin mereka akan setuju dengan hal baik ini. Tiba-tiba hal yang buruk pun terjadi. Ayah Arnav tidak sengaja menabrak seorang wanita tua. Mereka pun akhirnya berhenti. Arnav turun dari mobil dan berjalan mendekati wanita tua itu. Mereka pun segera membawa wanita itu untuk ke rumah sakit. Polisi datang ke rumah sakit dan bertanya kepada ayah Arnav tentang kecelakaan itu. Ayah Arnav berkata bahwa saat mereka ingin pulang, di perjalanan hujan turun begitu lebatnya. Tiba-tiba wanita itu melompat ke mobilnya seperti ingin bunuh diri. Polisi bertanya tentang lokasi kecelakaan dan langsung olah TKP. Polisi pun bertanya kepada warga sekitar apakah mereka mengenali wanita tua yang tertabrak itu. Warga berkata banyak wanita muslim di dekat sana. Arnav melihat sebuah tongkat. Seorang warga berkata itu milik Nyonya Anjing. Dia tinggal di sebuah gubuk di dekat telaga. Polisi pun mendatangi kediamannya. Dalam perjalanan, pria itu berkata bahwa wanita tua itu sangat aneh dan gila. Dia tidak mau mendengar siapapun dan suka membawa pulang anjing yang tersesat. Itulah kenapa dia dijuluki dengan sebutan Nyonya Anjing. Saat Arnav dan polisi sampai di sana, lalu menelusuri semua rumah Nyonya Anjing, polisi masuk ke sebuah gubuk dan melihat sebuah rantai di lantai. Saat rantai itu dipegang, terdengar suara. Saat itu, polisi menelusuri dan melihat seorang gadis yang sedang dirantai. Polisi mendekati gadis itu dan berkata akan membebaskannya dan melepaskan rantainya. Gadis itu tampak sangat ketakutan dan bicara bahwa ibunya akan datang dan melepaskannya. Saat berada di rumah sakit, Arnav meminta maaf kepada gadis itu karena ibunya tiba-tiba muncul di depan mobil mereka. Arnav berusaha menjelaskan kepada gadis itu tentang apa yang terjadi. Tak lama, seorang perawat dari pihak rumah sakit datang dan meminta tanda tangan gadis itu serta biaya sebanyak 300 rupiah. Setelah Arnav membayar, mayat wanita tua itu pun dibawa keluar dari ruangan itu untuk masuk ke dalam ruangan otopsi. Saat mayat wanita tua itu diotopsi, perawat rumah sakit terkejut melihat tanda di tangan mayat wanita tua itu dan berlari ketakutan lalu pergi dari sana dan masuk ke sebuah ruangan. Pria itu tiba-tiba menelpon seseorang yang bernama Faris untuk memberitahu bahwa ada mayat wanita muslim yang kecelakaan dan memiliki tanda di tangannya, yaitu tanda Olat Cakra. Arnav
mengantar pulang wanita itu ke rumahnya. Namun, wanita itu menyuruh Arnaf untuk pergi. Arnaf memberikan sejumlah uang padanya, tapi dia menolak. Arnaf berkata dia akan membutuhkannya. Akhirnya, Arnaf pun pergi dari sana. Saat wanita itu mau kembali ke rumahnya, dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah ibunya. Nama gadis itu adalah Ruksana. Ibunya menyuruh Ruksana untuk mendekatinya. Ruksana melihat ke belakang. Saat berbalik arah, dia terkejut melihat wanita itu bukanlah ibunya. Ruksana berlari ketakutan. Seorang profesor yang sudah mengetahui keberadaan Ruksana datang ke tempatnya bersama anggotanya dan perawat rumah sakit. Saat mereka akan masuk, mereka dihalangi oleh anjing-anjing yang menjaga rumah Ruksana. Mereka pun membunuh anjing-anjing tersebut. Profesor masuk ke dalam dengan membawa dupa. Namun, Ruksana sudah tidak ada di sana. Saat malam tiba di rumah Arnaf, Arnaf terbangun dari tidurnya dan melihat jejak kaki seseorang di dalam rumahnya. Arnaf mencoba mengikuti jejak kaki itu dan mengambil sebuah vas bunga untuk menjadi senjata apabila ada orang jahat yang masuk ke rumahnya. Perlahan, Arnaf mengikuti arah jejak kaki tersebut. Saat Arnaf sampai dan melihat ke bawah kolong tempat tidur, ternyata Ruksana yang berada di sana sudah ketakutan. Arnaf pun merasa sangat terkejut. Arnaf membawa segelas susu untuk Ruksana dan menyuruhnya untuk minum. Setelah itu, Arnaf bertanya siapa yang akan membunuh Ruksana. Ruksana pun menjawab, pria-pria itu yang membawa dupa. Arnaf bertanya apakah Ruksana pernah melihat atau kenal kepada mereka. Ruksana menjawab pernah melihatnya pada saat dia masih kecil. Dulu dia melihat profesor di gunung. Ruksana bersama ibunya tinggal di pegunungan. Profesor itu datang ke sana. Ibu Ruksana pun melepaskan rantai di kakinya dan menyuruhnya untuk berlari dari sana. Namun, profesor terus mengejar mereka. Tetapi, mereka terus berlari untuk menyelamatkan diri. Ruksana sedang sendirian di rumah Arnaf. Ruksana pun memotong kukunya di atas tempat tidur. Saat sedang memotong kuku, tiba-tiba ada yang lewat di belakangnya. Ruksana yang merasa penasaran mencoba mencari sosok itu dengan berjalan perlahan-lahan. Ruksana pun melihat jendela tertiup angin dan berbunyi. Dia bergegas untuk menutupnya. Tak lama, dia mendengar suara dari kamarnya. Ruksana pun datang ke kamarnya dan melihat sosok yang mirip dengannya sedang memotong kuku di atas tempat tidurnya. Tetapi wajahnya penuh dengan darah. Ruksana pun berlari ketakutan hingga dia sampai di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, sosok mengerikan itu ada di sebelahnya. Saat Arnaf kembali dari kantor, Arnaf mencari Ruksana dan melihat semua makanan masih utuh. Arnaf menemukan Ruksana di dalam kamar mandi. Arnaf bertanya kenapa dia tidak makan. Arnaf juga membelikan beberapa pakaian untuk Ruksana, lalu mengajaknya untuk makan. Saat ingin makan, Arnaf bicara tentang tempat tinggal untuk Ruksana yang sudah Arnaf siapkan. Namun, Ruksana menolak untuk tinggal di sana karena dia sangat takut. Dia tetap ingin tinggal bersama Arnaf, tetapi Arnaf takut orang tuanya tahu tentang hal itu. Kita beralih ke tempat lain. Profesor mendatangi seorang wanita di sebuah tempat yang gelap. Tampaknya wanita itu sudah terkurung lama di dalam sana. Dan saat melihat profesor datang, dia meminta untuk dilepaskan dari sana sambil memohon-mohon. Tak lama, profesor memberikan helaian rambut Ruksana kepada dirinya. Profesor ingin mengetahui keberadaan Ruksana saat ini. Wanita itu meminta imbalan kepada profesor, yaitu seorang anak. Wanita itu meminta profesor untuk menghamilinya. Sambil berjalan perlahan-lahan
mendekati profesor, wanita itu ingin anak dari dirinya. Profesor membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat wanita tua itu menjerit kesakitan, dan wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Wanita itu adalah seorang penyihir. Penyihir itu berkata, Ruksana sudah bahagia. Dia sudah tenang. Dia bersama seorang laki-laki muda yang mencintainya. Dia akan selesaikan tujuan kelahirannya. Dia akan membuat profesor dan anak buahnya menderita. Profesor pun tak lama pergi dari sana, beralih ke rumah Arnaf. Saat pagi hari, Arnaf masuk ke kamar Ruksana dan melihat gambar yang dibuat oleh Ruksana. Gambar-gambar itu tampak sangat indah, serta satu persatu dilihat oleh Arnaf. Arnaf melihat gambarnya dan Ruksana ketika dia mengantar Ruksana pulang di saat hujan turun. Tak lama, Arnaf mendapatkan telepon dari wanita yang dijodohkan dengan dirinya. Mereka pun bicara lewat telepon. Saat Ruksana sendiri di rumah, Ruksana tidur di lantai sambil bermain kain. Tak lama, sebuah kain koyak karena kuku Ruksana yang sudah panjang. Ruksana pun melihat kukunya. Penyihir itu tiba-tiba datang dan menyuruh Ruksana untuk menyebarkan darah. Ruksana berlari mencari penjepit kuku ke semua tempat, namun dia tidak menemukannya. Ruksana melihat sebuah ember yang berisi air di kamar mandi. Saat dia melihat, ada tangan yang menarik kepalanya masuk ke dalam ember. Di situ, Ruksana melihat sebuah ritual di sebuah tempat yang sangat menyeramkan, di mana semua orang duduk dan menggaruk lantai dengan kuku mereka, serta seorang wanita yang sudah diikat dan tangannya diberi tanda dengan besi panas. Masih berada di rumah Arnaf. Saat Arnaf kembali, Arnaf melihat tangan dan kaki Ruksana berlumuran darah akibat Ruksana memotong kukunya menggunakan pisau. Arnaf pun marah pada Ruksana dan berkata bahwa Ruksana sudah gila. Arnaf mengambilkan obat untuknya. Namun Ruksana berkata tidak akan terjadi apapun pada dirinya. Arnaf mengoleskan obat ke kaki Ruksana. Ruksana pun meminta maaf pada Arnaf. Arnaf yang merasa bersalah karena telah menyembunyikan penjepit kuku pun berkata, kenapa Ruksana membuang rokoknya? Itulah sebabnya Arnaf menyembunyikan penjepit kuku untuk bercanda. Ruksana berkata, dia tidak membuangnya sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Arnaf. Saat Arnaf mengobati lukanya, Ruksana berkata, I love you too. Arnaf pun terkejut mendengar itu dan mundur perlahan. Namun Ruksana mendekatinya dan menciumnya. Disinilah terjadi adegan ya movie mania. Hahaha, jangan baper. Kita beralih ke kantor Arnaf. Profesor mendatangi Arnaf dan bertanya tentang Ruksana. Namun Arnaf berpura-pura tidak tahu. Tetapi perawat rumah sakit itu berkata bahwa Ruksana datang bersamanya ke rumah sakit untuk melihat mayat ibu Ruksana yang ayah Arnaf tabrak. Profesor mengetahui bahwa Ruksana tinggal bersama Arnaf, namun Arnaf tetap menyangkal. Profesor berkata ibunya mati karena Arnaf dan Arnaf yang harus bertanggung jawab atas Ruksana. Arnaf berkata ibunya bunuh diri dan jangan menuduhnya. Profesor berkata bahwa Ruksana tidak pantas mendapat simpati dari Arnaf karena dia bukanlah manusia. Dia adalah seorang pari yang ada di cerita dongeng anak-anak dan dia adalah anaknya Ifrit, dikandung selama zaman Olat Cakra. Dia sangat berbahaya. Mereka sudah lama mencarinya. Profesor mencoba berkata yang bukan-bukan tentang Ruksana agar membuat Arnaf ketakutan. Saat Arnaf dalam perjalanan pulang ke rumah, Arnaf diikuti oleh perawat rumah sakit.
Namun, Arnaf mengetahui hal itu. Arnaf bersembunyi dan mengikutinya dan marah pada dirinya lalu memukulinya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Arnaf dipukul dengan batu oleh perawat rumah sakit hingga pingsan. Sedangkan di rumah, Ruksana yang sudah berdandan mendengar suara pintu. Ruksana melihat Arnaf sudah terluka dan bertanya apa yang terjadi pada Arnaf. Arnaf yang sudah mabuk bertanya kenapa orang itu mencari Ruksana dan bicara hal aneh tentang dirinya, tentang Olat Cakra, Ifrit, dan Pari. Kita beralih ke rumah sakit. Perawat itu mendengar suara troli dari ruangan mayat. Dia pun datang ke ruangan mayat dan melihat troli terdorong berulang kali ke dinding. Saat dia sampai di sana, dia memanggil temannya yang bernama Paralat dengan nada marah sambil menghidupkan lampu. Lalu dia berjalan perlahan mendekati mayat-mayat itu dan mendorong mayat itu masuk ke dalam dan menutup semua pintunya. Saat dia melihat ke atas, di sana ada Ruksana. Ruksana menyerangnya hingga tewas dengan cara menggigit lehernya. Tiba-tiba seorang datang melihat Ruksana. Ruksana pun pergi dari sana dengan begitu cepat dan melompat ke dinding-dinding rumah sakit. Movie Mania, itu adalah alur cerita film Pari part 1. Yang masih penasaran, lanjut di part 2 ya.